Selamat datang kembali di sesi Telaah Mendalam kita. Pernah nggak sih Anda, ya di tengah dunia yang makin riuh dan kadang skeptis ini, berhenti sejenak terus mikir, gimana ya cara saya jelasin apa yang saya yakini? Atau apa sih teologi itu sebenarnya? Apa cuma kumpulan opini aja? Atau ada sesuatu yang lebih, katakanlah, terstruktur di baliknya? Pertanyaan yang bagus banget itu. Seringkali kita dengar istilah-istilah itu ya, tapi mungkin belum terlalu paham maknanya. Nah, iya kan? Hari ini kita mau coba menyelami pemikiran seorang teolog yang cukup penting, namanya Benjamin Breckinridge Warfield. Beliau ini banyak banget bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan mendasar tadi. Sumber kita kali ini dari kutipan-kutipan pilihan di karyanya Studies in Theology. Warfield ini memang tokoh yang menarik untuk dibahas pemikirannya ya, sangat sistematis dan mendalam. Betul. Jadi, misi kita bareng-bareng kali ini mau coba bongkar beberapa konsep kunci yang dia angkat. Misalnya, apa sih apologetika itu? Apa cuma seni bela diri iman gitu? Terus, gimana kita pahami soal alam gaib atau supernatural dalam teologi? Terus ada teologi sistematik, kedengarannya agak berat ya. Apa sih perannya? Dan yang penting juga, gimana Warfield ngelihat hubungan iman sama akal? Kan sering diadu tuh dua hal itu. Yuk, kita mulai aja penjelajahannya. Siap? Mari kita mulai. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Istilah yang sering bikin bingung, apologetika. Kita sering dengar lah ya. Tapi fungsinya apa sih sebenarnya dalam studi teologi? Warfield sendiri juga ngakuin ada macam-macam pandangan. Ada yang bilang ini bagian dari tafsir, ada yang bilang sejarah gereja, ada yang sistematik, malah ada yang bilang teologi praktis. Bingung juga kan? Kayaknya belum pada sepakat gitu ya, ini rumahnya di mana? Anda bener banget soal kebingungan itu. Warfield ngelihatnya gini, keragaman pandangan itu seringkali akarnya dari pemahaman yang beda soal apa sih yang mau dicapai sama apologetika, tujuannya apa cuma mau buktiin kekristenan itu benar secara umum aja, atau tugasnya lebih spesifik, yaitu mastiin kalau pengetahuan tentang Tuhan yang dirumusin sama teologi itu valid dan bisa dipercaya. Nah, kata Warfield, jawabannya ini tergantung banget sama cara kita melihat teologi itu sendiri. Apa teologi itu cuma ungkapan rasa pribadi, atau usaha buat memahami kebenaran objektif soal Tuhan? Oh, jadi jauh lebih dalam ya dari sekedar ngebela iman dari serangan luar gitu? Terus, kalau gitu, tugas intinya apologetika menurut Warfield apa dong? Kenapa dia anggap ini fundamental banget? Tepat, ini bukan cuma soal bertahan kalau diserang. Buat Warfield, ini jauh lebih mendasar. Tugas utama apologetika itu menetapkan fakta-fakta dasar. Fakta ini jadi syarat mutlak sebelum teologi bisa jalan. Fakta apa aja? Pertama, ya bahwa Tuhan itu ada dan bisa dikenal manusia. Kedua, Tuhan ini udah nyatain dirinya. Nggak cuma lewat alam semesta secara umum, tapi juga secara khusus lewat anugerahnya ke kita manusia berdosa. Nah, ini puncaknya ada di kitab suci Kristen. Jadi, apologetika itu kayak bangun pondasi rumah gitu. Dia mastiin tanahnya ada, Tuhan bisa dikenal, IMB-nya ada, wahyu, sama denah kasarnya ada, kekristenan dan Alkitab. Baru deh arsitek teologi bisa mulai ngerancang detail bangunannya. Wah, analoginya bagus itu. Jadi bukan cuma pagar, tapi malah pondasinya ya. Ini jadi bikin mikir juga nih buat Anda, para pendengar. Kenapa sih punya pondasi yang kokoh buat keyakinan kita itu penting? Apalagi di zaman sekarang ya, informasi simpang siur, punya dasar kenapa kita percaya sama apa yang kita percaya, itu jadi krusial banget kan? Krusial sekali, tanpa pondasi yang jelas soal siapa Tuhan yang kita omongin, gimana kita bisa tahu tentang dia secara benar, ya semua bangunan teologi, bahkan hidup rohani kita bisa gampang goyah lah. Kena angin pengajaran aneh dikit, atau skeptisisme udah bisa runtuh. Apologetika, kalau ikut cara pikir Warfield itu, mastiin kita nggak bangun rumah di atas pasir, tapi di atas batu karang kebenaran yang fundamental. Memberi kita hak lah istilahnya, justifikasi rasional buat ngomongin Tuhan secara teologis. Ngomongin pondasi dan realitas fundamental, Warfield ini juga nekenin banget soal pengakuan adanya alam gaib atau supernatural. Ini bukan cuma ide abstrak buat dia, tapi sebuah fakta. Dan fakta ini intinya ya Tuhan itu sendiri. Iya, ini pilar penting banget dalam pemikiran Warfield, dan kita perlu hati-hati pahami nuansanya ya. Waktu Warfield bilang supernatural, dia nggak ngomongin Tuhan yang cuma imanen, artinya hadir dan nyatu di dalam alam semesta. Kayak pandangan panteisme gitu kan, yang nyamain Tuhan sama alam. Bukan itu.
Warfield tegas bilang Tuhan dalam iman Kristen itu transenden. Tuhan itu di atas dan melampaui ciptaan. Itu yang dia sebut supernatural fact. Ya, Tuhan memang hadir dan kerja di alam, tapi dia nggak dibatasi sama alam itu. Kalau kita anggap Tuhan cuma sebatas yang ada di jagat raya ini, itu kata Warfield gagasan yang kecil dan mengecilkan keagungan Tuhan. Menarik, menarik. Jadi Tuhan bukan cuma roh alam semesta, tapi pribadi yang beda dan melampauinya. Terus, gimana konsep supernatural ini kelihatan lebih jauh dalam pemikiran Warfield? Pasti bukan cuma soal Tuhan ada secara abstrak aja kan? Di mana kita bisa lihat jejak supernatural ini secara nyata? Tentu nggak berhenti di situ. Warfield ngelihat manifestasi supernatural ini di beberapa hal penting dalam teologi. Pertama, soal penciptaan. Tuhan nyiptain alam semesta ex nihilo, dari nggak ada jadi ada. Bukan cuma ngebentuk materi yang udah ada atau sekedar bagian proses alamiah. Ini tindakan supernatural paling puncak. Kedua, dalam providensia ilahi. Maksudnya, cara Tuhan ngatur dan pelihara ciptaannya. Meskipun Tuhan sering kerja lewat hukum alam, pakai penyebab sekunder istilahnya, tapi dia tetap berdaulat penuh. Bisa aja intervensi langsung di luar atau di atas hukum alam itu. Nah, yang paling inti, Warfield ngelihat supernaturalisme ini dalam karya penebusan. Seluruh cerita penebusan dari persiapan di sejarah Israel, Yesus datang ke dunia, mujizatnya, kebangkitannya, sampai Roh Kudus lahir baruin hati kita, itu inti supernatural iman Kristen. Tanpa supernaturalisme, penebusannya kehilangan artinya. Contoh yang sering disebut dari Warfield soal kebangkitan Lazarus itu ya, emang kena banget di sini kayaknya. Dia pakai itu sebagai ilustrasi kuat kan? Tanpa kuasa supranatural yang ngebangkitin, ya kematian fisik itu akhir cerita. Nggak bisa balik lagi. Persis. Warfield pakai kisah Lazarus itu bukan cuma bukti kuasa Kristus, tapi juga analogi buat kebangkitan rohani. Kayak Lazarus yang fisiknya mati, nggak mungkin hidup lagi tanpa panggilan ilahi yang supernatural. Begitu juga kita manusia yang mati rohani karena dosa. Nggak bisa hidup baru tanpa karya Roh Kudus yang sepenuhnya supranatural. Makanya, buat Warfield, semua usaha buat bikin kekristenan jadi natural aja dengan nyingkirin atau ngecilin unsur mujizat dan campur tangan ilahi dalam penebusan, itu sama aja ngosongin kekristenan dari intinya. Jadinya cuma sistem etika atau filsafat moral biasa. Wah, ini bener-bener nantang cara pandang modern yang seringkali naturalistik banget ya. Pemikiran Warfield ini ngajak kita nanya diri sendiri. Gimana pandangan soal alam gaib ini ngaruh ke cara Anda, pendengar kami, ngelihat dunia sehari-hari? Ada ruang nggak sih dalam pemahaman Anda soal realitas buat hal-hal yang di luar penjelasan ilmiah semata? Kayak keajaiban, doa dijawab, atau pengalaman dipimpin Tuhan. Warfield kayaknya dorong kita buat nggak batasi realitas cuma sama yang bisa diukur dan dilihat mata aja. Nah, setelah apologetika naruh pondasi dan kita ngakuin realitas supernatural tempat Tuhan kerja, gimana kita nyusun pemahaman yang sistematis soal Tuhan ini? Ini bawa kita ke topik berikutnya nih, teologi sistematik. Warfield ini cukup berani nyebutnya sebagai sebuah sains. Ini mungkin kedengaran agak aneh ya di kuping kita sekarang. Soalnya sains kan biasanya buat ilmu alam, sementara teologi sering dianggap beda, malah mungkin lawan katanya. Maksudnya, Warfield apa sih? Nyebut teologi sistematik itu sains? Penggunaan istilah sains sama Warfield di sini perlu dipahami dalam konteks makna klasiknya ya. Maksudnya sebagai cabang pengetahuan, scientia itu bahasa Latinnya yang berusaha nemuin, ngatur, dan nyajiin kebenaran yang objektif dan absolut soal pokok bahasanya ya. Dalam hal ini, Tuhan. Tujuannya bukan cuma ngelaporin deskriptif gitu. Apa yang dulu dipercaya orang, itu tugas teologi sejarah, atau apa yang sekarang dipercaya kelompok tertentu, itu mungkin ranah sosiologi agama. Kayak idealnya kan cuma ada satu ilmu geologi yang benar, yang berusaha jelasin fakta soal bumi kita. Nah gitu juga Warfield berpendapat, cuma ada satu teologi sistematik yang benar. Tujuannya nyusun semua kebenaran yang bisa kita tahu soal Tuhan jadi satu sistem yang utuh, nyambung secara logika, dan konsisten di dalamnya. Ini usaha konstruktif buat pahamin realitas ilahi sejauh kita mampu. Ambisinya tinggi juga ya bangun sistem kebenaran yang nyambung soal Tuhan. Terus, dari mana teologi sistematik ini dapat data atau bahan mentahnya buat bangun sistem itu? Sumber pengetahuannya apa aja?
Warfield ngakuin kalau Tuhan itu nyatain dirinya lewat banyak cara. Makanya ada beberapa sumber yang bisa digali sama teolog sistematik. Ada alam semesta, ciptaan ini, lewat keteraturan dan keindahannya, itu mancarin jejak kuasa dan keilahian pencipta. Ada providensia ilahiti, cara Tuhan ngatur dan kerja dalam sejarah manusia dan dunia. Ada juga pengalaman religius orang percaya, di mana kita secara pribadi atau komunitas ngerasain kehadiran dan karya Tuhan dalam hidup. Tapi, nah ini poin penting banget buat Warfield, dia nekenin kalau sumber utama, sumber yang paling jelas, paling lengkap, dan paling cukup, sufficient source, buat teologi sistematik itu ya kitab suci, Alkitab. Kenapa harus ditekankan khusus di kitab suci? Bukannya sumber lain kayak alam dan pengalaman juga valid ya, ngasih pengetahuan soal Tuhan? Warfield nggak nyangkal validitas sumber lain kok. Alam emang nunjukin kemuliaan Tuhan, pengalaman rohani juga nyata. Tapi menurut dia, sumber-sumber ini tuh nggak cukup, sufficient. Kitab suci ngasih wahyu yang jauh lebih spesifik, lebih rinci, lebih jelas. Terutama soal hal-hal yang paling penting buat iman Kristen. Soal siapa dan apa karya Yesus Kristus, soal jalan keselamatan dan anugerah penebusan Tuhan. Ini pengetahuan yang nggak bisa kita gali sepenuhnya cuma dengan ngamatin alam atau merenungin pengalaman batin aja. Kalau ngandelin alam doang, kata Warfield ngutip Tennyson, bisa-bisa kesimpulannya suram soal alam yang merah bergigi dan bercakar. Nature red in tooth and claw, penuh perjuangan dan penderitaan. Sementara kalau ngandelin perasaan atau kesadaran Kristen doang, itu rentan banget sama subjektivitas, emosi sesaat, sama bias pribadi. Kitab suci buat Warfield itu ngasih standar kebenaran yang objektif dan punya otoritas. Ini jadi refleksi penting lagi nih buat kita semua. Seberapa jelas sih sumber otoritas utama dalam pemahaman teologis Anda? Apa lebih condong ke pengalaman pribadi, akal semata, tradisi gereja, atau Anda ngelihat kitab suci sebagai fondasi akhir? Warfield ngajak kita mikirin pentingnya punya jangkar otoritas yang jelas. Dan penting juga ditambahin, Warfield juga nekenin kalau teologi sistematik itu bukan cuma latihan intelektual yang kering atau main-main akademis di Menara Gading gitu. Ada tujuan praktisnya yang dalam banget dan fundamental. Iya, saya ingat dia bilang tujuan akhirnya dari semua usaha sistematisasi ini tuh supaya kebenaran soal Tuhan bisa dipahami dengan benar. Terus bisa dipakai secara efektif buat tujuan paling utama, nyelamatin dan ngudusin jiwa. Artinya, ada konsekuensi spiritual yang nyata dari teologi kita ya. Kalau salah paham atau salah nyusun kebenaran teologis, bisa bikin pertumbuhan rohani jadi kerdil, atau malah nyimpang dalam hidup iman. Tepat sekali. Ada hubungan sebab akibat yang erat, kata Warfield, antara karakter teologi kita sama karakter kehidupan rohani kita. Teologi yang benar bakal nopang dan melihara hidup rohani yang sehat. Sebaliknya, teologi yang keliru atau dangkal ya bakal ngasilin hidup rohani yang gitu juga. Dia bahkan bilang, dorongan terbesar buat perkembangan teologi sistematik sepanjang sejarah gereja itu bukan cuma rasa ingin tahu intelektual, tapi kebutuhan praktis dari hati umat Tuhan, kebutuhan buat pahamin iman mereka lebih utuh, lebih dalam, dan nerapinnya lebih konsisten sehari-hari, apalagi pas ngadepin tantangan dan ajaran sesat. Nah, ini bawa kita ke jantung perdebatan klasik lainnya. Hubungan antara iman dan akal. Keduanya kan sering diposisikan kayak dua kutub berlawanan ya. Ada anggapan umum kalau iman itu irasional, atau paling nggak di luar jangkauan pikiran logis lah. Gimana Warfield ngerespon dikotomi ini? Warfield sebenarnya ngikutin jejak teolog besar sebelumnya, kayak Thomas Aquinas, nawarin perspektif yang nolak pertentangan itu. Dia ngutip pernyataan Aquinas yang terkenal. Nemo credit nisi viderit esse creduendum, artinya kira-kira nggak ada orang percaya kecuali dia ngelihat kalau apa yang mau dia percayai itu emang layak dipercaya. Nah, buat Warfield, ini kuncinya. Iman itu bukan lompatan buta ke dalam gelap yang nggak masuk akal. Iman itu nggak irasional. Sebaliknya, kita percaya sama Kristus, kata Warfield, justru karena ada alasan-alasan yang kuat dan masuk akal buat percaya sama dia. Bukan meskipun kelihatannya nggak masuk akal, ada dasar kognitif yang kuat buat iman. Tapi, sering banget kita dengar kalau iman itu karunia Tuhan. Dan penalaran logis doang nggak akan pernah cukup bikin orang jadi benar-benar Kristen. Gimana Warfield nyelaraskan peran akal sama peran Roh Kudus dalam iman? Ini supranatural dari Roh Kudus. Nggak ada yang bisa beriman pakai kekuatannya sendiri. Tapi, dia kasih klarifikasi penting soal gimana Roh Kudus kerja. Peran Roh Kudus itu bukan buat nyiptain iman yang kepisah dari atau bertentangan sama bukti dan alasan rasional. Justru sebaliknya, Roh Kudus kerja bareng sama bukti itu.
Tindakan pertama Roh Kudus dalam karya keselamatan itu nyiapin hati atau jiwa manusia yang karena dosa jadi mati atau nggak bisa nerima kebenaran ilahi, supaya bisa ngelihat, pahami, dan nerima bukti kebenaran Injil yang disajiin ke dia. Jadi jiwa yang belum diterangi Roh Kudus nolak Injil bukan karena Injilnya irasional, tapi karena ketidakmampuannya sendiri buat ngenalin rasionalitas dan kebenaran Injil itu. Nah, iman yang dikasih Roh Kudus itu adalah iman yang punya dasar yang bisa dikenali sama akal sehat, cognizable ground, in right reason. Batani keduanya, Warfield juga dalam konteks ini bikin perbedaan menarik antara apa yang kita sebut kepercayaan atau iman, belief faith, sama pengetahuan, knowledge. Bisa diurai sedikit nggak? Tentu, Warfield nyatet meskipun dua-duanya itu bentuk keyakinan atau kepastian mental, ada beda di sumber atau dasar keyakinan itu. Istilah pengetahuan atau knowledge biasanya kita pakai buat keyakinan yang dasarnya persepsi langsung atau pembuktian rasional kita sendiri. Contohnya, saya tahu meja ini ada karena saya lihat dan sentuh. Nah, kalau istilah iman atau kepercayaan, belief, itu lebih sering buat keyakinan yang kita pegang karena kita nyandar sama kesaksian atau otoritas pihak lain yang kita anggap bisa dipercaya. Contohnya, saya percaya laporan berita dari sumber terpercaya, meskipun saya nggak lihat langsung kejadiannya. Dalam konteks iman religius, unsur kepercayaan atau trust pada kesaksian pihak lain, dalam hal ini kesaksian Tuhan soal dirinya sendiri lewat wahyunya, jadi sangat menonjol. Kita percaya sama Tuhan dan firman-Nya. Pemahaman ini bisa jadi relevan banget ya buat Anda para pendengar pas lagi bergumul nyoba damaikan peran akal sama kepercayaan dalam perjalanan iman pribadi. Mungkin ini nunjukin kalau iman sejati itu nggak minta kita matiin akal budi, tapi justru ngelibatinya buat nimbang bukti dan kesaksian yang ada. Sambil di saat yang sama, kita bersandar penuh percaya trust sama pribadi yang ngasih kesaksian itu, yaitu Tuhan sendiri. Karena waktu kita kayaknya masih cukup nih, kita singgung dikit yuk satu lagi ajaran inti kekristenan yang juga dibahas Warfield, yaitu penebusan atau atonement. Gimana sih Kristus nyelamatin kita? Warfield nyinggung ada macam-macam teori soal ini. Bener. Warfield nyorotin kalau pemahaman utama dalam perjanjian baru soal karya Kristus itu adalah dia pertama-tama bebasin kita dari status bersalah, guilt, di depan Allah gara-gara dosa kita. Baru setelah itu diikuti pembebasan dari kuasa dosa dalam hidup kita. Nah, soal mekanisme gimana Kristus bisa capai pembebasan dari status bersalah itu, Warfield sendiri kayaknya sangat condong dan dukung pandangan yang dikenal sebagai teori kepuasan, satisfaction theory, atau kurban pengganti, substitutionary atonement. Dalam pandangan ini, kematian Kristus di kayu salib itu bukan cuma teladan moral atau nunjukin kasih Allah aja, tapi sebuah kurban yang benar-benar nyata, yang secara objektif memuaskan tuntutan keadilan Allah yang kudus atas dosa manusia, dan sekaligus memenuhi tuntutan hukum Taurat Allah atas nama kita, umatnya. Kristus nanggung hukuman dosa kita sebagai pengganti kita. Ini tentu beda lumayan jauh ya sama beberapa teori penebusan lain yang mungkin lebih populer di beberapa kalangan sekarang. Misalnya, teori yang lebih nekenin karya Kristus sebagai teladan moral yang menginspirasi kita buat tobat dan hidup lebih baik, moral influence theory, atau sebagai demonstrasi kasih Allah yang bikin hati kita luluh gitu. Tepat sekali. Warfield ngelihat teori-teori alternatif kayak pengaruh moral itu kurang cukup buat jelasin kekayaan bahasa Alkitab, khususnya perjanjian baru. Kan banyak banget istilah kurban, pendamaian, penebusan, bayar harga, sama penggantian. Buat dia, inti penebusan itu bukan cuma perubahan subjektif dalam diri kita, meskipun itu penting sebagai hasilnya ya, tapi sebuah tindakan objektif yang dilakuin Kristus di kayu salib. Tindakan ini secara nyata ngubah status hukum kita di hadapan Allah, dari bersalah jadi dibenarkan. Tentu aja pahamin berbagai perspektif soal karya Kristus ini bisa bikin kita lebih kaya dan lebih dalam apresiasinya terhadap kompleksitas dan kedalaman anugerah keselamatan yang ditawarin dalam iman Kristen. Jadi dari penjelajahan kita ke pemikiran B.B. Warfield lewat Studies in Theology hari ini, kita udah gali beberapa wawasan penting ya. Kita lihat apologetika itu menurut dia bukan cuma benteng pertahanan, tapi peletakan fondasi rasional yang kokoh buat iman. Kita pahami alam gaib atau supranatural itu bukan alam fantasi, tapi realitas fundamental Tuhan yang melampaui dan nopang dunia fisik. Teologi sistematik itu usaha serius, sains dalam arti klasik buat pahami Tuhan secara terstruktur dan komprehensif, dengan kitab suci sebagai sumber utamanya yang paling cukup. Dan terakhir, iman, meskipun karunia ilahi yang kerja lewat Roh Kudus, nggak buta atau irasional, tapi akarnya